Amin. Firman Tuhan untuk evangelisasi atau pertanyaan kita di malam ini, Rabu 15 April 2020, diangkat dari 1 Petrus 2 ayat 1 hingga 5. Kami akan bacakan dalam bahasa Indonesia untuk mengefektifkan pemahaman dan pengertian kita semua. Kami akan bacakan dari depan, mari kita sama-sama membaca Alkitab kita. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya baru yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenaan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Shalom. Dalam firman Tuhan yang kita bacakan tadi merupakan suatu surat dari Rasul Petrus. Mengirimkan surat ini dulu ke imigrasi Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Batinia. Adapun tujuan Rasul Paulus untuk menyampaikan surat ini seperti halnya yang sudah kita bacakan tadi adalah supaya kerohanian ataupun situasi daripada iman para yang mengikuti kepercayaannya kepada Yesus Kristus bisa bertumbuh. Dapat dikatakan situasi ini sampai sekarang kepada kita. Bagaimana seorang ibu yang melahirkan seorang bayi lebih memahami seorang ibu bagaimana seorang bayi yang baru lahir. Yang jelas seorang ibu akan mengusahakan memberikan ASI terhadap anaknya. Sesudah beberapa bulan atau bahkan ada yang sampai setahun diberikan bubur. Sesudah seperti itu diberikan situasi makanan yang agak lebih keras. Di hati daripada seorang ibu itu tadi, bagaimana bayinya supaya bertumbuh. Petrus mencontohkan hal yang seperti itu untuk iman orang-orang yang percaya kepada Yesus sesudah Yesus bangkit dari
kubur atau dari kematian. Firman ini sekarang sampai kepada kita dengan posisi yang betul-betul mengalami kondisi yang tidak begitu nyaman di dunia, terkhusus di negara kita. Tidak terlalu berpanjang lebar bahwa situasi ini mengajak seluruh jemaat agar semakin bertumbuh, semakin dewasa dan mandiri di dalam iman kepercayaannya kepada Tuhannya. Yang jelas, untuk seluruh yang mempercayai Allah, yang mempercayai Tuhan Yesus Kristus di dalam imannya, kita dihimbau agar tetap melakukan komunikasi kepada Tuhan, melaksanakan puji-pujian kepada Tuhan, walau hanya bersama dengan keluarga. Kondisi ini mengajak kita supaya semakin dewasa dan bertumbuh semakin maksimal, bahwa harus kita garis bawahi, tidak ada yang bisa menghalangi hubungan saudara-saudari, Bapak Ibu dengan anak-anak kami, dengan saudara-saudara kami yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus terhadap Tuhan. Dihimbau, lakukanlah semakin sujud kepada Tuhan untuk menghadapi kondisi yang memprihatinkan ini. Semakin mendekatkan dirilah kepada Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan akan tetap memberikan yang terbaik, memberikan panduan agar kita tetap bersekutu dengan Tuhan di rumah kita masing-masing. Acara demi acara, setiap acara ibadah akan tetap disertakan, terkhusus terhadap jemaat HKI Penerangan. Mari kita semakin bersujud kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Mari rangkul berkat Tuhan yang akan dihadirkan kepada kita bersama, jikalau kita tetap di dalam Roh Kudus Tuhan. Kita pasti terlindungi. Harapan kami selaku pimpinan jemaat bersama dengan majelis dan perhalado, kita semakin bertumbuh dewasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa.